begini. Lalu Yehuda mendekati Yusuf dan berkata, "Maaf, tuanku, izinkanlah hambamu ini menyampaikan sesuatu kepada tuanku. Janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku seperti Fir'aun sendiri. Tuanku pernah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudaramu? Lalu kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang sudah tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Saudara kandungnya telah meninggal dan hanya dia sendiri yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu, ayahnya sangat mengasihi dia. Tuanku juga berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia ke sini kepadaku supaya aku melihatnya dengan mataku sendiri. Namun jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayahnya mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adik bungsumu tidak ikut bersamamu ke sini, jangan sekali-kali kamu melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada ayahku hambamu itu, kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, pergilah lagi membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi kami menjawab, kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik bungsu kami itu bersama kami, barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik bungsu kami tidak bersama kami. Lalu kata ayahku, hambamu itu kepada kami, kamu tahu bahwa istriku melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi dari sisiku, pikirku, tentu ia telah diterkam oleh binatang buas. Dan sampai sekarang aku tidak melihat dia lagi. Jika anak ini juga kamu ambil dari sisiku, dan bahaya menimpanya, kamu membuat orang ubanan ini turun ke dalam dunia orang mati dalam duka cita. Jadi sekarang, apabila aku datang kepada ayahku, hambamu itu, dan anak itu tidak ada bersama kami, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah ayahku akan mati bila dilihatnya anak itu tidak ada. Hamba-hambamu ini akan membuat ayah kami, hambamu yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati dalam duka cita. Tetapi hambamu ini telah menjadi jaminan bagi anak itu di hadapan ayahku dengan mengatakan, jika aku tidak membawa dia kembali kepadamu, aku berdosa kepadamu, ayahku, seumur hidupku. Sekarang, biarlah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu. Namun izinkanlah anak itu pulang bersama saudara-saudaranya. Sebab bagaimana mungkin aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama aku? Aku tidak akan sanggup melihat kemalangan yang menimpa ayahku. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya. Kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya sangat menarik untuk kita pelajari. Kisahnya mungkin sudah ribuan tahun, tapi nilai moralitasnya
sangat berarti sepanjang zaman ini. Tidak mudah ada seorang yang mau berkorban sekalipun untuk saudara-saudaranya sendiri. Mungkin ada saja yang mau melakukannya. Seorang bapak, seorang ibu dengan banyak anak yang sudah renta, sudah tua, memerlukan bantuan orang lain. Tidak banyak anak yang bersedia mengatakan biar aku saja yang mengurusnya. Kalian silahkan saja membangun rumah tangga, keluarga masing-masing. Dan kalau ada pun, maka seringnya, tidak selalu, tapi seringnya anak yang mengurusi orang tua itu bisa saja tidak dengan sukacita. Tapi seringkali ngedumel. Yang lain-lain mah sudah lupa tuh. Coba kalau nggak ada gue, nggak ada saya yang ngurusi, siapa lagi? Paling datang ke sini kalau Cynthia doang. Sesudah itu entah kemana kabarnya. Nah, dari sedikit orang tentu ada orang yang betul-betul mencintai dengan setulus-tulusnya. Nah, cerita yang tadi kita baca adalah penggalan, semacam fragmen yang mengisahkan anak-anak Yakub. Ada berapa sih istrinya Yakub? Ada yang tahu? Istrinya Yakub itu bukan hanya sekedar 2. Tapi Alkitab mencatat ada tambahan lagi. Ada 4 istrinya. Yang pertama siapa? Yang pertama itu bernama Lea. Pada waktu Yakub, tanda petik ya, menipu ayahnya Ishak, lalu ketahuanlah. Maka ia melarikan diri kemana? Ke rumah Laban, dulu leluhurnya. Laban itu punya anak, 2 anak perempuan. Yang bungsu itu sepertinya yang lagi ditaksir oleh Yakub. Yakub suruh bekerja sekian lama, nanti boleh kamu meminang, mengambil Rahel sebagai istrinya. Tapi sesudah Yakub bekerja 7 tahun, lama loh itu, Laban tidak memberikan Rahel. Tidak baik. Masa adiknya dulu yang kau nikahi? Dia punya kakak namanya Lea. Ambil dululah Lea sebagai istrimu. Lalu karena cintanya kepada Rahel, maka Yakub ini terus berusaha. Laban mertuanya tahu, kamu kerja lagi 7 tahun lagi nanti aku akan kasih Rahel. Maka dia bekerja lagi. Maka Rahel menjadi istrinya. Nah, dari 2 orang ini, dari Lea, Yakub memperoleh ada 7 anak. Banyak ya. Sedangkan dari Rahel, Yakub memperoleh 2 anak yaitu Yusuf dan Benyamin. Lalu ada lagi itu dari 2 istri yang lain. Mungkin tepatnya pada masa lalu dari gundiknya. Yaitu dari Bilha, ini budaknya Rahel. Dan dari Zilpa, itu ada dari budaknya Lea. Masing-masing mereka mempunyai 2 anak.
Ribet ya jadinya. Nah, ketika polemik terjadi, ketika Yusuf begitu dikasihi, dicintai, sangat disayang oleh Yakub, saudara-saudara yang lain menjadi cemburu. Khususnya dari anak-anaknya Lea itu. Kecemburuan itu begitu memuncak sehingga mereka yasa Yusuf ini harus dihilangkan. Kenapa sih Yakub begitu sangat menyayangi Yusuf? Ini karena tidak lepas masalah pribadinya dia, masalah jatuh cintanya Yakub kepada Rahel. Istri yang diidam-idamkannya, yang dinanti-nantikannya begitu lama, lahirlah kemudian Yusuf ini. Maka tidak heran, sangat disayang, sangat dimanjakan, dibedakan dengan saudara-saudara lain. Kalau saudara sekandung saja ada pembedaan, saudara satu ibu nih, kita punya anak, mungkin lebih dari satu, kita lebih sayang kepada si A daripada si B, maka yang terjadi apa? Anak itu berasa ada perlakuan pilih kasih. Apalagi ini beda mama, beda ibu. Nah, disitulah direkayasa sedemikian rupa supaya bagaimana ini menghilangkan Yakub ini. Yaitu pertama-tama dengan mendramatisir itu diterkam oleh binatang buas. Bajunya, jubahnya yang maha indah itu dikasih ke bapaknya, ke Yakub ini. Ini buktinya sudah mati. Ternyata nggak mati. Akhirnya direkayasa juga, masukkan ke dalam sumur. Lalu disitulah perjumpaan Yusuf terjadi dengan orang-orang Mesir. Dan Yusuf berada di Mesir lebih dahulu. Nah, kenapa saya menceritakan ini? Supaya kita tahu jelas latar belakangnya. Ketika Yusuf betul-betul sudah menjadi orang yang berkuasa di Mesir, lalu di tanah leluhurnya itu Yakub dan saudara-saudaranya sedang kelaparan, disitulah kemudian mereka mencari makanan ke Mesir ini. Lalu kemudian Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya ini. Perjumpaan itu tentu mengharukannya. Perjumpaan itu sesuatu yang mungkin saja sangat dirindukan oleh Yusuf. Meskipun bagi sebagian orang, wah ini sebenarnya buat kesempatan nih. Mereka ini adalah saudara-saudara yang memusuhi dia. Kalau aku sekarang udah berkuasa, kan bisa saja untuk membalas. Tapi Yusuf tidak melakukannya, memakai kesempatan untuk menumpahkan dendamnya. Ia malah lebih melihat bahwa dengan cara itulah Tuhan sedang memelihara keturunan Yakub. Tuhan sedang memelihara nanti sebuah bangsa yang besar. Jadi ketika orang itu memelihara dendamnya, kebenciannya, dia tidak akan bisa melihat hal-hal yang indah di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mungkin menyakitkan itu. Coba kalau kita dendam, entah pada saudara, pada orang lain. Yang kelihatan itu adalah hal-hal yang negatifnya saja. Hal-hal yang buruk, yang menyakitkan. Dan di dalam diri kita kemudian kita akan berpikir gimana nih cara membalasnya. Supaya lu tahu. Supaya lu bisa merasakan juga apa yang dulu aku rasakan. Manusia lazimnya begitu. Tapi Yusuf enggak demikian. Ia terus menahan diri dan mencoba mencari tahu. Mencari tahu papanya ini seperti apa. Nah itu saudara sekandungnya dia. Saudara satu ibunya dia.
tentu dia sangat ingin ada bersamanya, bersama Benyamin. Dia ingin ada dan bisa melihatnya, bisa memeluknya. Yusuf kemudian bernegosiasi. Boleh kamu meminta gandum, makanan, tapi adikmu itu, Benyamin, harus tinggal di sini. Harus tinggal di sini bersamaku, lalu kamu boleh pulang. Gimana perasaan saudara-saudaranya? Saudara-saudaranya ini melihat papahnya ini, Yakub itu dikatakan, ya sudah ubanan. Artinya apa? Sudah tua renta. Dia tidak bisa hidup kalau tidak ada anak ini, yaitu Benyamin, kesayangannya. Jadi bisa jelas kalau kita dari urutan sini, Yusuf itu menurut versinya Yakub papahnya, ia percaya ya sudah, mungkin memang benar sudah meninggal. Sudah diterkam binatang buas, sudah tidak ada lagi. Dia tidak berjumpa lagi, sudah lama Bang. Nah sekarang ada adiknya nih, dari istri yang sangat ia cintai, dari Rahel itu. Ya sudah, dia aja jadi penggantinya. Jangan kemana-mana. Gitu. Nah sekarang oleh Yusuf, anak ini suruh tinggal dengan dia. Berarti dilepaskan dari papanya. Kebayang dari anak-anak yang lain ini, khususnya Yehuda ini. Bagaimana nanti papa saya? Dia akan sangat sedih sekali. Dia seperti orang yang turun ke dunia orang mati. Nah, di sini kan ada sebuah persoalan. Persoalan keluarga. Persoalan saudara bersaudara. Persoalan dengan papanya nanti bagaimana. Apakah persoalan itu hanya dibicarakan saja dan menunjuk orang supaya orang lain itu yang menyelesaikan? Kebanyakan dari kita mungkin bisanya begitu. Kita melihat sebuah persoalan, sebuah problem, dan kita hanya melihat ini yang akan terjadi. Tapi kita susah untuk menemukan solusinya. Kenapa begitu? Ya karena kita sendiri juga tidak mau memberikan solusi. Belajar dari Yehuda ini, kita melihat Yehuda memaparkan begitu banyak ya, peristiwa persoalan yang terjadi, yang akan dihadapi oleh dia dan saudara-saudaranya dengan ayahnya. Ini masalah, ini persoalan. Tapi sekaligus juga dia mengatakan solusinya. Solusinya kalau begitu, biarkan aku saja yang menggantikan Benyamin sementara di sini. Aku akan menjadi budakmu, pelayan. Biarkan dia pergi untuk menemui ayahku. Karena ayahku tidak akan bisa hidup lama tanpa dia. Ini kan sebuah pengorbanan. Tidak hanya bicara soal masalah. Aku mau menjadi orang yang menyelesaikan masalah. Meskipun ada risiko yang terjadi. Kan pada saat itu Yehuda dan saudara-saudaranya, mereka belum tahu bahwa yang sedang bicara itu adalah Yusuf yang sudah mereka aniaya itu. Mereka tahunya yang sedang berbicara di hadapan mereka itu adalah penguasa Fir'aun ini. Nah jadi Yehuda itu akan bersiap-siap. Saya akan jadi hambamu. Saya akan menjadi pengganti dari Benyamin. Saya tidak mau papa saya menderita. Saya tidak mau dia sengsara kesedihan.
Nah, barangkali hari ini yang perlu kita pelajari adalah sikap dari Yehuda ini. Khususnya misalnya dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan kita saudara bersaudara. Jangan pernah kita merasa bahwa, oh saya paling hebat, saya paling perhatian sama orang tua, saya perhatian sama keluarga. Tapi bagaimana ketika ada masalah di situ, saya yang akan mencari solusinya. Dan bila perlu, sayalah yang akan berkorban lebih dahulu. Sayalah yang akan menyelesaikannya. Nah, ini kan baru namanya seorang anak yang berbakti pada orang tua. Bukan saling ngandelin satu dengan yang lainnya. Kamu aja. Saya kan udah ini. Saya sibuk. Ya semua orang sibuk. Nah, disitulah sikap Yehuda. Dari keluarga yang seperti ini, yang berjiwa mau menyelesaikan masalah, memberikan solusi yang baik, yang mau berkorban, nanti akan tercermin sebuah masyarakat yang baik. Kan masyarakat yang baik, yang bermoral, yang mau berkorban itu dimulai dari mana? Dari keluarga. Kalau dari keluarga saja kita tidak terbiasa untuk melakukan sebuah pengorbanan, pengabdian yang benar, tidak mungkin kita akan bisa melakukannya di masyarakat, di pelayanan, dimanapun. Nah, baiklah kita belajar dari sini bahwa kita tidak hanya sekedar menunjukkan ini masalah atau menunjuk orang lain, kamu yang menyelesaikan, tapi biarlah aku belajar untuk memberikan sumbangsi, untuk memberikan yang pertama-tama apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya kerjakan. Disitulah baru kita disebut anak yang baik, anak Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita. Amin.